saya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih, setia dan penyertaan Tuhan atas hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Engkau berbaik hati, hendak menyapa kami, berbicara kepada kami, menegur kami, mengingatkan kami, dan juga membangun kehidupan kerohanian kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini, titipkanlah di mulutnya firman yang Engkau hendak sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Jadikan dia saluran-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum menyampaikan renungan pada pagi hari ini, saya ingin menawarkan sebuah produk, gitu ya. Nah, produk ini produk yang sangat mahal harganya, berkualitas tinggi tentunya, gitu ya. Dan kalau mau mendapatkannya, ada biayanya, begitu. Jadi kita jangan berharap ada barang gratisan lalu kualitasnya bagus, begitu. Jangan. Nah, nama produk tersebut adalah sebuah kitab yang bernama Kitab Hosea. Ya, nah ini produknya. Kenapa kitab Hosea ini saya katakan berkualitas tinggi, mahal harganya, biayanya besar gitu ya. Karena kitab ini sangat indah, luar biasa indah gitu ya. Keindahan baik di dalam hal kalimat-kalimat yang ditulis, ada menaruh perasaan sang penulis di sana dan lain sebagainya. Dan keindahan daripada kitab Hosea ini salah satunya adalah karena sang penulis itu mengalami sendiri apa yang ditulisnya gitu ya. Jadi sebagai seorang nabi, dia itu menyampaikan pesan kepada umat, mewakili Allah menyampaikan pesan kepada umat. Nah, pesannya itu dialami terlebih dahulu. Kalau bulan lalu kita merenungkan tentang Yeremia begitu ya, bagaimana Yeremia disuruh mengamati tukang periuk. Nah, sekarang kita akan sama-sama merenungkan tentang kitab Hosea. Nah, kitab Hosea ini sebagaimana saya sampaikan tadi indah karena dia mengalaminya, jadi dia bisa menceritakannya dengan sangat baik. Kalau satu hari ada orang yang bertanya kepada saya, Ruth, kira-kira kota Paris itu bagus gak sih? Gitu ya. Maka saya akan menjawabnya, oh bagus kok, bagus. Bagusnya di mana? Di sana ada Menara Eiffel, ada bangunan-bangunan bersejarah, gitu ya. Terus kalau ditanya lagi, cuma itu? Ya setahu saya sih cuma itu. Gitu ya. Jadi karena saya belum pernah mengalaminya, saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak bisa menceritakannya dengan lebih detail. Gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa suasananya itu menyenangkan, udaranya itu sejuk, kemudian orang-orang itu antusiasme seperti apa. Saya nggak bisa menceritakannya lebih jauh, nggak bisa begitu. Karena saya belum pernah ke kota Paris, gitu ya. Nah, dulu gitu ya, saya sempat punya kesempatan untuk pergi ke sana. Jadi udah pesan tiket, udah siap-siap, pas hari hanya sudah ke airport pagi-pagi supaya nggak kena macet. Lalu check in dan lain sebagainya macam. Lalu pada saat pemanggilan masuk ke dalam pesawat, hanya beberapa langkah masuk ke dalam pesawat yang akan mengantarkan saya ke kota Paris. Lalu terjadi sesuatu kejadian yang mengejutkan begitu. Saya dibangunin oleh istri saya begitu. Jadi buyar mimpinya gitu ya. Mimpinya buyar nggak jadi ke Paris. Lalu tiket yang udah di tangan itu hangus gara-gara kebangun begitu. Waduh, sedih sekali gitu ya. Nah, jadi saya tidak punya pengalaman, saya tidak bisa menceritakan kota Paris itu seperti apa, tetapi Hosea berbeda dengan saya. Hosea bisa mengalami apa yang dirasakan oleh Allah. Allah itu menyuruh Hosea itu pergi, lalu mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Nah, perempuan sundal ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya tidak layak untuk dikawini, apalagi dicintai dan diterima sebagai pasangan hidup. Bahkan penulis Amsal sendiri menasihati kita itu untuk menghindari mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka, nanti kita terjerat dosa gitu ya. Nah, perempuan sundal itu adalah perempuan atau wanita yang sudah tercemar dan bergelimang dosa. Tapi Hosea ini diperintahkan Allah
untuk memilih perempuan tersebut, untuk mencarinya dan mengikat perjanjian dengannya, yaitu perjanjian nikah, gitu ya, menikahi Gomer itu. Nah, hal ini melambangkan bahwa Allah itu memilih, mencari dan mengikat perjanjian dengan Israel. Israel ini bukan bangsa yang terlalu bagus, berkualitas bagus, gitu ya, bukan seperti seorang wanita cantik, bersih, anggun dan mulia, tidak, gitu ya. Israel ini sebenarnya tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa kafir lainnya, gitu. Tetapi Allah mau memilih mereka, menebus mereka, mencintai mereka dengan kasih yang tulus dan setia, gitu ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah Gomer ini dinikahi, dicintai, dipelihara, dinafkahi dan sebagainya, sudah punya anak, si Gomer ini apakah membalas kebaikan dan cinta Tuhan? Kebaikan dan cinta si Hosea? Rupanya tidak. Si Gomer ini kembali berzina, kembali bersundal dengan laki-laki lain. Nah, hal ini melambangkan bahwa Israel walaupun sudah diterima, dipilih, dikasihi oleh Allah, diikat satu perjanjian bahwa untuk selamanya Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah. Ada satu ikatan perjanjian, tapi Israel tetap tidak setia, gitu ya. Israel tetap berselingkuh, tetap berzina dengan menyembah kepada Baal ataupun berhala lainnya. Lalu apa yang terjadi dengan Hosea setelah itu? Allah memerintahkan Hosea untuk pergi kembali, mencari Gomer kembali dan mencintai Gomer kembali. Nah, Bapak Ibu bayangkan perintah yang pertama itu sudah sulit, begitu ya. Suruh menikahi perempuan Sunda itu sudah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi perintah yang kedua ini sudah jauh-jauh lebih sulit. Hosea punya alasan dengan tepat mengatakan bahwa kalau wanita tersebut sudah berzina, sudah tidak setia lagi, maka aku bisa menceraikan dia. Aku bisa meninggalkan dia, gitu ya. Tetapi rupanya itu tidak terjadi. Hosea tetap mencari Gomer, menebus dia, menerima dia kembali dan mencintai dia kembali. Itu melambangkan kasih Allah kepada Israel yang tidak pernah putus, gitu ya. Walaupun Israel itu sudah menyakiti hati Allah sedemikian rupa, berkhianat kepada Allah, tidak mengingat kebaikan Allah, menyembah kepada ilah-ilah yang lain, berzina, bersundal dengan Baal, tetapi Allah tetap mau mencari mereka. Allah tetap mau menerima mereka dan Allah tetap mau terus memperbaharui ikatan perjanjian antara Allah dengan umat. Inilah kitab yang menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa, kesetiaan Tuhan yang luar biasa, begitu. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian dengan gambaran singkat tentang kitab Hosea bisa menyempatkan waktu untuk merenungkan kitab ini, begitu ya. Sampai kita itu bisa benar-benar merasakan, melalui kitab ini kita merasakan kasih Allah, setia Allah yang tidak berkesudahan. Kita merenungkan firman-Nya, kita belajar mengenal Dia, kita belajar untuk mengasihi Dia, dan kita belajar untuk setia kepadanya. Jadi ada kasih, setia, dan pengenalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan mengajak kita untuk merenungkan secara singkat satu bagian saja dari kitab Hosea yang menarik sekali. Mari kita membaca Hosea 5 ayat 15 sampai 6, 1-3. Saya akan membacakan mulai Hosea 5, 15 sampai kepada pasal 6 ayat yang ketiga. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Jadi Allah dalam tanda kutip mengancam kepada Israel bahwa Allah akan pergi meninggalkan Israel karena Israel itu sudah berbuat salah, sudah berbuat zina. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan mereka selama-lamanya. Allah hanya meninggalkan mereka sampai Israel itu mengaku bersalah, bertobat dan mulai mencari Tuhan. Nah, lanjutannya, di dalam kesesakannya, kesengsaraan Israel, kesulitan Israel karena mereka ditinggalkan Tuhan, Israel itu akan merindukan Allah. Israel itu akan mengatakan bahwa mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam membaca ayat 1-3 ini, mari kita membayangkan seorang imam yang berdiri, gitu ya, yang berdiri di hadapan ratusan atau ribuan umatnya, kemudian berseru dengan lantang, gitu ya. Mari bangsa Israel, mari seluruh rakyat Israel, kita akan berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhanlah yang telah menerkam,
dan yang akan menyembuhkan kita. Dialah yang telah memukul, dia pula yang membalut kita. Dia yang menghidupkan kita sesudah 2 hari, tetapi pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Nah, sampai sini kira-kira saya membayangkan Israel itu yang mendengarkan khotbah yang berapi-api ini akan bersorak, haleluya, puji Tuhan, Allah itu besar dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu dilanjutkan di ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi air. Nah, ayat 6:1-3 ini adalah sebuah nyanyian yang dipimpin oleh seorang imam. Nyanyian ini merupakan juga seruan begitu ya, yaitu ajakan kepada Israel untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, kita ingat fungsi dari seorang imam adalah mewakili umat di hadapan Tuhan. Jadi imam ini berseru mewakili umat untuk kembali kepada Tuhan. Nah, setelah melalui berbagai perbuatan dosa dan ketidaksetiaan Israel di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan meninggalkan mereka. Oleh karena itu, seolah-olah Israel ini sudah sadar begitu. Sudah sadar bahwa mereka akan ditinggalkan Tuhan nih. Jadi, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus berbalik kepada Tuhan. Oke. Nah, kata berbalik kepada Tuhan itu adalah menuntut suatu berbalik, itu adalah sebuah perubahan yang drastis begitu. Perubahan 180 derajat. Kalau kita sedang menghadap utara, maka berbalik itu adalah kita berbalik menghadap selatan. Kalau kita sedang menghadap ke kanan, maka berbalik itu berarti menghadap ke kiri. Ada perubahan drastis 180 derajat. Kalau Israel sedang menyembah berhala, maka mereka harus segera meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Tuhan. Itu arti kata berbalik begitu ya. Karena apa? Mereka mengatakan Tuhan yang menerkam mereka, Tuhan pula yang menyembuhkan mereka. Tuhan tidak seperti binatang buas yang setelah menerkam, mencabik-cabik kemudian meninggalkan. Tidak. Tuhan menghukum mereka, tapi Tuhan pula yang melepaskan mereka. Tuhan yang memukul mereka, Tuhan pula yang membalut luka-luka mereka. Tuhan berdaulat atas hidup mereka. Dan mereka berkata bahwa Tuhan akan menghidupkan kita pada 2 hari atau pada hari yang ketiga. Sangat singkat waktunya. Pemulihan yang begitu cepat. Tuhan akan membangkitkan mereka. Kata membangkitkan ini adalah sama seperti membangkitkan orang mati. Jadi Israel merasa bahwa kondisi mereka, kerohanian mereka saat itu sedang mati. Dan Tuhan sanggup membangkitkan kerohanian mereka yang sudah mati itu. Mereka akan hidup baru di hadapan Tuhan. Nah, kata-kata ini luar biasa sekali, indah sekali gitu ya. Lalu kalimat selanjutnya juga sangat indah. Imam itu berkata dan mengajak Israel, mari kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan di ayat yang ketiga. Mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Diulang 2 kali kata mengenalnya gitu ya. Karena apa? Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Kehadirannya itu pasti akan datang. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas perbedaan hujan pertama dengan hujan kedua. Tetapi di dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu ya. Hujan yang pertama itu adalah hujan di musim dingin. Lalu hujan yang kedua itu adalah hujan di akhir musim semi. Gitu. Jadi hujan di musim yang berbeda. Artinya kurang lebih adalah Allah selalu hadir. Seperti sebuah lagu yang kita nyanyikan biasa. Allah selalu bersamaku di dalam setiap musim hidupku. Gitu. Jadi walaupun musim berganti, Tuhan itu akan tetap hadir. Dan kehadirannya itu sama seperti hujan yang mengairi bumi. Nah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang agraris, mengandalkan pertanian. Jadi sebagai negara yang mengandalkan pertanian, maka mereka sangat membutuhkan hujan. Hujan bagi mereka itu adalah sebuah berkat. Melalui hujan mereka berharap gandum, gandum, jelai, pohon zaitun, anggur itu semua bisa bertumbuh dengan lebat dan berbuah. Mereka berharap dengan hujan, maka tanah-tanah itu mengeluarkan rumput dan ternak-ternak mereka itu bisa makan. Melalui hujan, air sungai itu bisa mengalir dan ternak mereka bisa minum. Melalui hujan, sumur-sumur mereka tidak kering dan mereka bisa mendapatkan sumber minum. Gitu ya. Jadi hujan itu seperti sebuah berkat. Nah, dari sini kita melihat bahwa pujian ini luar biasa indah. Syair-syair mereka ini sangat luar biasa. Mereka betul-betul penuh semangat, termotivasi, dan mereka sedang di dalam
euforia rohani. Tetapi sayangnya begitu ya. Nah, kalau ada kata tetapi ini agak nggak enak begitu ya. Sama seperti orang yang lagi berpacaran kemudian tanya kepada pasangannya, "Mas, menurut Mas aku ini cantik nggak sih?" Wah, lalu pasangannya berkata, "Oh, kamu tuh cantik pol, Dek." Tapi, nah ini tapinya nggak enak begitu ya. Seolah-olah setelah diangkat ke langit ketujuh, lalu dihempaskan ke jurang tanpa dasar begitu. Jadi jeglek begitu ya. Nah, tapi apa yang dikatakan Tuhan meresponi syair yang indah dari mulut Israel ini. Ayat yang keempat. "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim?" Efraim itu suku di Israel gitu ya. "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda?" Pertanyaan ini bukan bermaksud bahwa Allah itu sedang kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi pertanyaan ini lebih menggambarkan tentang perasaan Allah, perasaan berduka Allah setelah mendengarkan liturgi atau nyanyian daripada orang Israel. Allah kemudian mengatakan, "Kasih setiamu seperti kabut pagi." Kasih setiamu itu seperti embun yang hilang pagi-pagi benar gitu ya. Nah, kabut pagi hari itu akan datang kabut itu akan pergi setelah angin itu datang. Embun itu akan hilang setelah matahari itu mulai bersinar. Jadi baik kabut maupun embun itu sifatnya hanya sementara, tidak seterusnya ada begitu ya. Cepat sekali berubah, cepat sekali hilang. Demikianlah Allah menggambarkan kasih setia Israel. Bahwa kasih setia mereka itu sebenarnya tidak tinggal tetap. Kasih setia Israel itu hanya sebentar saja muncul lalu hilang begitu saja. Jadi sebenarnya semangat yang dikobarkan di dalam nyanyian atau liturgi pertobatan itu hanya sementara saja dan akan berlalu begitu saja. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, bahwa Israel ini seolah-olah sudah menyadari kesalahannya, sudah menyatakan komitmennya untuk berbalik dan mengenal Allah. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang tampak oleh manusia rupanya berbeda apa yang dilihat oleh Allah. Allah itu sanggup melihat jauh kedalaman hati kita. Allah sanggup melihat jauh ke kedalaman hati manusia, termasuk di dalam hati para umat Israel yang menyanyikan liturgi itu. Apakah nyanyian pertobatan itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang menyesal? Apakah komitmen untuk mengenal Allah itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus? Apakah tindakan memuji Allah itu keluar dari hati yang bersyukur? Rupanya itu tidak terlihat oleh Allah. Nyanyian yang indah itu seperti kuburan yang mewah begitu ya. Dari luar kelihatannya bagus sekali, tetapi di dalamnya ada kebusukan. Tuhan berkata dalam ayat 6, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Mengapa Allah membandingkan korban-korban ini, persembahan korban ini dengan kasih setia dan pengenalan? Mengapa? Karena melalui persembahan korban, makna persembahan korban adalah sebenarnya relasi dengan Tuhan. Dengan persembahan korban, Israel menyatakan syukur mereka atas Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Dengan persembahan korban, Israel merasa mereka sudah berdosa dan mereka butuh pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Melalui persembahan korban, mereka menyatakan janji setia mereka terhadap perjanjian mereka sudah ikat dengan Allah. Tapi pertanyaannya, apa gunanya semuanya itu? Apa gunanya semua ritual itu? Ritual itu seperti sebuah ibadah yang kosong gitu ya. Tidak ada persekutuan sejati di dalamnya. Umat Israel saat itu tidak lagi mengenal Allah. Mereka hidup jauh daripada Allah. Mereka menolak untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengasihi Allah. Mereka tidak setia lagi kepada Allah. Itulah sebabnya Allah membenci segala persembahan mereka. Allah merasa jijik dengan persembahan mereka. Allah menginginkan mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kasih, dengan setia dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Tetapi sayangnya Allah tidak mendapati apa yang dia inginkan dalam diri Israel itu. Israel tidak memiliki kasih. Israel sudah tidak setia kepada Allah. Israel sudah tidak mengenal dengan Allah lagi. Berbanding jauh dengan Allah yang mengasihi Israel dengan sepenuhnya. Allah yang setia kepada Israel. Ada Allah yang mengenal Israel sejak awal. Allah yang membentuk mereka. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian,
Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Kalau Allah mencari kasih setia dan pengenalan yang sungguh-sungguh akan Dia, apakah kira-kira Allah bisa menemukan hal itu di dalam diri kita? Apakah kita bisa mengasihi Allah? Apakah kita sudah setia kepada Allah? Apakah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Oleh karena itu saya di awal men-sharingkan tentang kitab Hosea supaya kita belajar gitu ya. Kita belajar tentang kasih Allah, kita belajar tentang kesetiaan Allah melalui merenungkan firman Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Dia supaya suatu saat Allah itu datang mencari kita dan menemukan bahwa kita itu adalah orang yang setia kepadanya, orang yang mengasihi Dia, orang yang mengenal Dia. Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Dia mencari kita pada saat kita ini masih berdosa. Dia memberikan anaknya kepada kita, orang-orang yang tidak layak ini, orang-orang yang tidak pantas ini, sama seperti Gomer begitu ya. Kita ini dikasihi, kita ini diterima, kita ini dicari, kita itu dicintai. Allah yang kudus dan mulia ini mau mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Sekarang, maukah kita belajar untuk mengasihi Dia, untuk setia kepada Dia, dan untuk mengenal Dia dengan lebih sungguh. Mari kita berdoa, minta kesediaan Pak Nyoman untuk pimpin kita di dalam doa. Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Di satu sisi kami sepertinya bangga, karena kami bukan Gomer. Kami bukan orang yang melacurkan diri. Tapi sesungguh-sungguhnya, melalui penggambaran ini, Tuhan tahu, ternyata di dalam kehidupan kami juga compang-camping. Kami mengaku mengasihi Tuhan, tapi kami mengasihi Tuhan pada waktu kami punya mau. Kami juga berjanji untuk setia. Tetapi dalam banyak hal kami tidak setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga sesungguh-sungguhnya kami juga adalah orang yang mendukakan hati Tuhan. Membuat Tuhan itu susah. Membuat Tuhan itu sedih. Apa yang kami omongkan tidak selalu kami bisa kerjakan. Kami seperti embun di pagi hari itu, begitu ditiup angin lenyap. Begitu ada matahari sedikit udah hilang. Tapi firman-Mu sekarang mengingatkan kepada kami. Tuhan tidak pernah berubah. Apapun keberadaan kami, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sayang pada kami. Tapi jangan sampai ya Tuhan, karena Tuhan tidak berubah dan Tuhan tetap sayang pada kami, lalu kami, ya sudah. Firman-Mu barusan mengingatkan kepada kami. Kami perlu belajar ya Tuhan, terus berusaha untuk kami bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan dengan mengasihi orang-orang yang kelihatan yang Tuhan karuniakan. Tuhan ingin kami belajar setia kepada Tuhan seumur hidup. Dan untuk itu kami boleh menunjukkan kesetiaan kami. Bukan hanya kepada pasangan hidup kami. Tapi setia dalam hal beribadah kepada Engkau. Setia di dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Setia melakukan apa yang memang Tuhan percayakan kepada kami. Setia mengelola apa yang Tuhan juga titipkan kepada kami. Kami tidak punya kemampuan itu. Dan kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Roh Kudus, tolong sanggupkan kami. Tolong bantu kami. Karena di luar itu tidak akan pernah ada orang yang bisa mampu untuk menolong kami. Diri kami sendiri udah pasti tidak mampu. Kami ingin kalau suatu saat kami kedapatan kami bisa kasih dan sayang kepada Engkau. Kami setia kepada Engkau.
Tuhan, terima kasih untuk Rudi yang sudah boleh menyampaikan isi hatimu kepada kami dan mengingatkan terus kepada kami, mendorong terus kami untuk bisa maju dan maju. Tolong juga titipkan kepada Rudi ya Tuhan, sabda ilahimu. Di mana saja Rudi berada, Tuhan mau pakai jadi corong, mau di karis atau di luar karis, biarlah pada waktunya firman itu segar, firman itu berbicara, dan firman itu ada kuasanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.